nanti saya wawancara sedikit ya Bu, pertanyaan-pertanyaan. Boleh. Tapi sebelumnya Ibu boleh memperkenalkan diri dulu Bu. Boleh. Nama saya Yusniati SPD MPD. Saya Kepala Sekolah Penggerak Angkatan Pertama tahun 2021, yaitu di UPT SPF SD Negeri 101798 Deli Tua. Oh iya. Kita masuk ke pertanyaannya ya Ibu. Iya Bu, boleh silakan. Pertanyaan saya yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya Bu. Jadi karena saya kepala sekolah kan pastinya guru saya yang akan saya identifikasi ya Bu ya. Jadi biasanya saya mengidentifikasi kasus-kasus guru-guru saya itu yang pertama saya amati melalui perilakunya. Jadi perilakunya itu terutama daripada kedisiplinan guru-guru tersebut Bu. Jadi kalau selama ini bagaimana Ibu caranya untuk pengambilan keputusan yang menyangkut kepada dilema etika Bu? Biasanya saya identifikasi dulu permasalahan yang ada. Jadi saya enggak buru-buru ngambil keputusan. Contohnya ketika saya akan menerapkan disiplin positif guru tepat waktu mengajar. Jadi yang pertama itu saya pastinya akan mensosialisasikan dulu kepada guru-guru tersebut. Nah setelah itu setelah kita sosialisasikan pastikan kita amati perilaku mereka selanjutnya. Nah ketika ada guru yang masih melanggar itu biasanya saya memanggilnya dengan kami mengatakannya coaching. Jadi setiap ada guru yang masih mengalami permasalahan di dalam contohnya tadi kedisiplinan, saya memanggil, saya ajak dialog. Saya tanya kenapa terlambat, kenapa belum mematuhi peraturan. Nah, jadi dari situlah saya memulainya itu dengan mengidentifikasi secara rinci. Setelah saya ambil suatu kesimpulan daripada guru tersebut, baru ketika kami melakukan PMO atau refleksi bulanan, itu biasanya saya sampaikan kepada guru-guru hasil daripada kegiatan yang sudah dilakukan guru tersebut untuk kedepannya dilakukan ada perbaikan yang lebih baik. Jadi intinya kita nggak langsung marah-marah, tetapi memang harus melakukan pendekatan secara coaching. Dengan coaching ya Bu? Iya. Jadi kalau misalnya ada kasus di sekolah, ini ada kepentingan nih sama-sama benar, tapi harus memilih yang mana yang kita putuskan. Bagaimana cara Ibu memutuskannya? Sama-sama benar itu kita lihat sudut pandangnya dulu. Apakah kita mau ambil sudut pandang dari perasaan atau sudut pandang dari peraturan yang ada. Jadi biasanya kita lebih mengutamakan kepada peraturan yang ada, juknis yang telah kita buat. Nah, apakah juknis itu berdasarkan daripada langsung dari dinas pendidikan atau memang juknis yang sudah kita sepakati bersama. Jadi intinya yang lebih kita utamakan adalah yang sudah kita sepakati bersama. Ke peraturannya Bu ya? Iya, ke peraturan yang sudah disepakati bersama. Pertanyaan yang berikutnya ya Bu. Boleh ya. Langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Langkah-langkahnya yang saya katakan tadi. Pertama pastinya ya kita itu berdiskusi dulu dengan guru. Pasti itu saya nggak pernah mengambil suatu keputusan saya tidak berdiskusi. Jadi di sekolah saya itu ada namanya komite pembelajar. Mereka itu adalah guru penggerak saya. Jadi sebelum saya mengambil sesuatu keputusan bersama guru yang lain, saya selalu berdiskusi dengan mereka. Kepada komite pembelajar saya, bagaimana baiknya Bu kalau saya mengambil suatu keputusan. Nah nanti biasanya mereka memberikan pendapat, ini seperti ini Bu, seperti ini. Nah setelah saya mendapat suatu keputusan dari mereka, baru tetap saya diskusikan bersama guru-guru yang ada di satuan pendidikan saya. Berarti kolaborasi ya Bu? Iya, berkolaborasi. Lalu Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif
dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut saya yang paling efektif ya pasti saya berdiskusi, berkolaborasi, karena menurut saya suatu kedisiplinan itu nggak akan terjalan dengan baik ketika tidak kita komunikasikan dengan guru-guru yang saya pimpin. Jadi intinya kita harus memiliki kesepakatan dan akhirnya menjadi suatu keyakinan yang memang harus sama-sama kita lakukan. Itu menurut saya yang paling efektif. Lalu hal-hal apa aja yang menjadi tantangan? Pastinya ada ya Bu ya, tantangan dalam ibu mengambil keputusan ini. Apa saja kira-kira? Oh pasti, namanya memimpin suatu satuan pendidikan pasti ada tantangan gitu. Tapi saya menganggap tantangan itu nggak saya anggap suatu hal yang saya beratkan, tapi tantangan itu saya selesaikan. Nah misalnya saya memiliki kasus guru saya yang dalam kondisi sakit, atau guru saya yang maaf kalau di Deli Tua ini kan kita banyak guru kita orang kita karo. Karakteristik orang kita karo itu kan selalu Bu izin pesta, saya posisinya paling duduk. Itu tantangan sama saya, kadang dia udah izin, tapi kan saya juga sebagai manusia sosial, saya memahami kondisi mereka. Ketika mereka nanti tidak ikuti adat, mereka akan dikucilkan. Nah, saya mengambil suatu kebijakan, contohnya kamu harus mencari guru pengganti, misalnya pakai impal. Nah, siapa guru penggantimu? Saya tidak maksudnya saya tidak mencampuri, tapi yang penting bagi saya kelas itu tidak boleh ditinggalkan. Harus ada gurunya di dalam. Iya. Pertanyaan berikutnya Bu, adakah seseorang atau faktor yang selama ini yang mempermudah ibu untuk mengambil keputusan? Saya rasa bukan masa mempermudah keputusan, nggak ada mengintervensi saya agar saya mengambil keputusan saya, enggak. Itu hanya dari otak dan intelijen kita sendiri. Bagaimana kalau masalah ini kita buat, kalau kita diintervensi orang, mana pernah saya diintervensi orang. Saya melihat dengan otak saya, oh begini, rupanya ini kurang loyalitas, kurang patuh, dan selalu ingin menang, dan ingin gajian cepat-cepat, dan ingin semuanya dia yang mengapai. Padahal kalau misalnya SK-nya di sini ya kita pun turun. Nah, kalau misalnya SK dia ke sini misalnya seperti Rupiah, ya silakan. Kita juga nggak mengharapkan saya itu sebagai bawahan dia dan saya sebagai atasan dia. Nah, silakan. Berarti tidak ada pengaruh dari pihak luar ya Bu? Nggak ada. Iya, berarti murni dari ibu ya? Otak saya sendiri tuh, oh begini dia. Karena saya lihat antara sama dengan sebuah keluarga, kepala keluarga itu ayah dan ibu. Anaknya nggak boleh diintervensi bapaknya. Bapaknya juga harus sering kerjasama. Maka terjadilah sebuah keluarga. Ini kan di SMA Rambe saya lihat beda gitu. Mungkin kurang sur mungkin, atau mungkin dia kurang mengenai apanya keinginannya untuk kepala sekolah yang nggak jadi mudah-mudahan lah. Pertanyaan saya terakhir Bu, pembelajaran apa yang dapat diambil dari
pengambilan keputusan dilema etika ini? Harus saling introspeksi diri. Kalau apa yang kamu buat itu baik, sesuai dengan benar, yang berpro kepada murid dan negara, laksanakan. Jangan kita ingin mendapat uang dari negara, tapi kita tidak mau bekerja dan tidak disiplin. Seperti introspeksi diri ya, Harus Bu. introspeksi diri dan disiplin. Tak mungkin kita gajian, tapi tidak mengerjakan sesuai dengan tupoksinya saja. Nah, itu. Introspeksi diri sesuai tupoksinya, itu maksud saya. Baik. Oke. Terima kasih banyak Ibu waktunya. Oke.